Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bikin kue nastar kerang tanpa cetakan, cuma menggunakan garpu aja. Hasilnya cantik banget, juga unik ya. Dan nanti saya juga akan bagikan tips biar nastar kita itu glowing. Dan pastinya resep yang satu ini cocok banget teman-teman jadikan ide jualan ya, karena dia anti gagal banget. Nah, untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai ya. Oke, pertama kita siapkan wadah, lalu masukin 200 gram butter margarin. Di sini saya gunakan Royal Palmia. Kalau mau menggunakan margarin aja itu juga boleh, atau full butter, itu pastinya makin enak ya, juga wangi. Lalu tambahkan 50 gram gula halus, sebaiknya diayak dulu. Kedua bahan ini akan kita aduk sampai tercampur rata, tapi nggak usah terlalu lama ya. Nah, kalau udah tercampur, tambahkan 1 butir kuning telur, lalu diaduk rata kembali. Diaduknya jangan terlalu lama ya, soalnya nanti saat dipanggang kuenya itu bisa melebar ya. Oke, selanjutnya tambahkan 30 gram tepung maizena, ini juga kita ayak. Tambahkan juga 2 sendok makan susu bubuk, ini juga kita ayak dulu. Lanjut diaduk rata kembali. Nah, kalau udah, sekarang kita tinggal tambahkan aja 300 gram tepung terigu protein rendah. Saya gunakan yang kunci biru ya teman-teman. Nah, ini kita masukin bertahap biar gampang diaduk. Sebaiknya diayak dulu. Lanjut diaduk rata. Masukin lagi sisa tepungnya dan ini juga kita ayak. Nah, kalau udah tinggal diaduk rata aja lagi sampai adonan ini benar-benar tercampur dan kalis ya. Nah, ini adonannya udah berat ya teman-teman, jadi udah susah saat diaduk menggunakan spatula. Saya ganti aja menggunakan tangan. Nah, ini kita aduk sampai adonan benar-benar kalis dan bisa dibentuk. Nah, kalau seandainya adonan ini masih lembek gitu ya teman-teman, atau belum bisa dibentuk, boleh ditambahin lagi sedikit tepung. Jadi tinggal dirasa-rasain aja. Nah, setelah itu ini udah kalis, udah bisa dibentuk, tinggal kita cetak aja menggunakan takaran seperti ini. Saya gunakan ukuran 5 mili ya, atau 5 gram. Nah, ini tinggal kita cetak-cetak aja dulu biar nanti gampang saat kita bentuk ya teman-teman. Nah, ini udah jadi semua ya teman-teman, tinggal kita ambil aja satu adonan dan dibulatkan seperti ini. Dan kita bikin memanjang ya teman-teman, seperti yang di video teman-teman bisa lihat. Dipipihkan sedikit lalu kita isi dengan selai nanas. Tinggal kita lipat aja ke ujung. Nah, gampang banget ya teman-teman bikinnya. Tinggal dirapikan. Nah, seperti ini. Untuk ukuran selai nanasnya kurang lebih 4 gram ya. Lalu tinggal kita bentuk aja menggunakan garpu seperti yang di video teman-teman bisa lihat. Nah, hasilnya cantik banget ya teman-teman, juga unik. Nah, lakukan sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini saya contohin lagi untuk pemakaian sendoknya. Nah, tinggal ditekan-tekan aja seperti itu ya. Nah, kita ambil lagi adonan, dibulatkan, lalu tinggal dibikin memanjang bulatannya. Tinggal dipipihkan sedikit. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita isi aja dengan selai nanas. Lalu kita lipat ke ujung, dirapikan.
Nah, gampang banget ya teman-teman bikinnya. Lalu kita bikin motif menggunakan garpu seperti ini gampang banget. Ini dia hasilnya, cantik banget ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Nah, ini dia udah jadi semuanya. Dan ini juga saya bikin bulatan seperti ini ya teman-teman. Dan untuk atasnya saya gunakan garpu juga. Nah, ini bikinnya gampang banget. Nah, ini siap untuk kita panggang. Panaskan dulu ovennya selama 10 menit, saya gunakan oven tangkring dan ini akan kita panggang selama 30 menit di suhu 140 sampai 150 derajat Celcius menggunakan api yang sedang berarti ya, kalau teman-teman nggak punya takaran suhu. Nah, kalau menggunakan oven listrik di suhunya sama aja, menggunakan api atas bawah. Dan nanti setelah 15 menit dipanggang, teman-teman bisa ganti posisi dari raknya ya. Nah, setelah 30 menit dipanggang, ini kuenya udah matang juga ya teman-teman. Bagian bawahnya juga udah matang seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita oles aja dengan bahan olesan. Nah, di sini nih tipsnya, biar nanti kue kita itu glowing. Nah, untuk bahan olesannya ini ada 2 kuning telur dan 2 sendok makan minyak goreng dan tambahkan 4 tetes atau secukupnya pewarna kuning tua atau kuning telur. Nah, tinggal kita oleskan aja ke semua permukaan kue. Nah, kalau teman-teman mau hasilnya benar-benar glowing banget dan cantik, bisa dioles 2 kali ya teman-teman. Nah, kita oles dulu di tahapan pertama dan ditunggu kering atau ngeset dulu. Nanti diulang lagi untuk olesan kedua ya. Tapi maaf banget untuk video olesan kedua saya nggak video ini ya teman-teman. Nah, kayak gini nih hasilnya teman-teman setelah dioles kedua kali. Hasilnya bagus banget. Juga glowing ya, warna dari kuning telurnya itu bagus. Nah, ini untuk yang bulat-bulatnya. Nah, ini akan kita panggang kembali di suhu yang lebih rendah dari yang tadi, 125 derajat Celcius. Kita akan panggang selama 15 menit aja ya, nggak usah terlalu lama. Setelah 15 menit ini kuenya juga udah matang, biar hasilnya lebih glowing lagi. Selagi panas kita akan kuas ya teman-teman permukaannya, karena dia masih berembun gitu. Nah, teman-teman bisa bedakan hasil yang udah dikuas sama yang belum ya. Ini makin glowing setelah dikuas. Nah, ini dia kue nastarnya udah jadi. Hasilnya cantik banget. Warnanya juga bagus, glowing banget. Nah, teman-teman bisa pilih mau yang bulat atau yang berbentuk kerang. Jadi sesuaikan selera aja ya. Nah, untuk resep yang satu ini saya rekomendasikan banget buat teman-teman cobain karena anti gagal dan hasilnya benar-benar memuaskan ya, nggak bakalan mengecewakan. Ditunggu dingin dulu sebelum masukin toples. Nah, ini saya langsung aja masukin ke toples. Di satu resep bisa dapat 3 toples lebih ukuran 250 gram ya. Setelah kita masukin ke dalam toples, hasilnya makin cantik ya teman-teman, unik banget. Nah, hasil kuenya juga glowing ya, teman-teman bisa lihat. Oke, sekarang kita langsung aja cobain. Saya ambil satu kuenya. Nah, coba kita lihat. Dan ini permukaannya mulus banget ya teman-teman, matangnya merata, bagian bawahnya juga matang. Dan untuk rasanya sendiri ini beneran enak banget dan lumer saat dimakan. Teksturnya juga lembut banget. Nah, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba.